Minasan, konnichiwa. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah strategi dan diplomasi budaya Jepang dengan dosen pengampu yaitu Ilma Sensei yang telah membimbing kami selama hampir 1 semester. Kelompok kami beranggotakan Aino Ratu Ito yaitu saya sendiri, Salvia Isha Majdah dan juga Marsha Nanda Putri yang akan mempresentasikan mengenai fast food atau makanan cepat saji Jepang melalui restoran Yoshinoya sebagai diplomasi budaya Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh diplomasi dengan cara soft power. Jepang memanfaatkan secara komersial popularitas manga, anime, film, drama TV, mode fashion, makanan, dan produk budaya Jepang lainnya. Produk-produk yang diciptakan budaya populer Jepang sangatlah beragam. Salah satunya adalah makanan. Mengekspor makanan Jepang ke luar negeri dapat membuat banyak orang asing datang ke Jepang. Melihat populernya makanan Jepang di dunia dan ketertarikan kami dengan makanan Jepang, juga karena populernya restoran Yoshinoya di Indonesia serta negara-negara lainnya, kami memutuskan untuk memilih topik fast food Jepang sebagai diplomasi budaya untuk bahan presentasi kami kali ini. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang apa itu diplomasi budaya. Diplomasi budaya adalah salah satu dari macam-macam bentuk diplomasi yang merupakan usaha sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui budayanya, baik secara mikro ataupun makro. Hubungan diplomasi ini bisa terbentuk melalui government to government, people to people, individual to individual, government to individual, dan seterusnya. Makanan secara historis menjadi penghubung untuk masyarakat antar jarak budaya dan geografis. Segala hal yang melakukan kontak interaksi dengan suatu bangsa, baik dalam sektor pangan ataupun pariwisata, maka akan terdapat diplomasi di dalamnya. Diplomasi sendiri tidak hanya sekedar negosiasi antar pemerintah, namun diplomasi antar pemerintah dan publik asing, baik antar suatu individu ataupun kelompok. Lalu kita next ke multitrack diplomasi. Multitrack diplomasi adalah proses penciptaan perdamaian internasional sebagai sistem yang hidup yang terlihat pada jaringan aktivitas individu, institusi, dan komunitas yang saling berhubungan. Soft diplomasi yang dimiliki oleh Jepang juga ada hubungannya dengan konsep multitrack diplomasi yang dikemukakan oleh Louis Diamond dan John McDonald. Multitrack diplomasi melalui 9 jalur yang berbeda. Yang pertama ada jalur pemerintah, jalur melalui bisnis, jalur melalui penelitian dan pendidikan, jalur melalui agama, jalur organisasi internasional, jalur melalui masyarakat sipil, jalur melalui organisasi-organisasi, jalur melalui pendanaan, dan jalur melalui media komunikasi. Tapi dari 9 jalur ini, yang ada kaitannya dengan soft diplomasi Jepang hanyalah 3 jalur, yaitu jalur diplomasi melalui bisnis, masyarakat sipil, dan media komunikasi. Sebenarnya, apa itu makanan cepat atau fast food? Makanan cepat atau fast food adalah jenis makanan yang mudah dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi yang memberikan berbagai zat adiktif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. Lalu, makanan cepat saji dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu fast food western dan fast food lokal. Beberapa fast food yang tergolong fast food western adalah ayam goreng, pizza, sosis, nugget, hamburger, sandwich, french fries, dan donat. Sedangkan fast food yang termasuk fast food lokal adalah bakso, mie goreng, mie ayam, nasi goreng, batagor, dan martabak. Lalu, makanan cepat saji memiliki kandungan sebagai berikut. Yang pertama, tinggi kalori. Makanan cepat saji mempunyai kalori sebanyak 400 hingga 600 kalori. Bahkan bisa sampai 1500 kalori yang kalau dikonsumsi secara terus-menerus dan sering bisa menyebabkan obesitas. Yang kedua adalah tinggi lemak. 40-60% lemak jenuh mengandung kolesterol tinggi. Yang ketiga adalah tinggi gula. Gula buatan yang tidak baik untuk kesehatan. 4. Tinggi natrium. Bila konsumsi berlebihan menjadi faktor resiko munculnya hipertensi. Dan yang terakhir adalah rendah serat. Nah, ada beberapa perbedaan dari fast food dan juga junk food. Fast food atau makanan cepat saji adalah makanan yang disajikan dan dibuat dengan proses yang cepat. Penyajiannya disajikan secara terbuka dan dihidangkan di sebuah wadah.
Umumnya dikonsumsi segera setelah makanan siap. Fast food memiliki kalori yang tinggi, rendah serat, dan tinggi lemak, namun masih memiliki kandungan gizi yang bisa digunakan tubuh. Cara pengolahan fast food adalah melalui proses tahapan memasak dulu, lalu didinginkan, lalu dimasak kembali. Contohnya adalah fast food burger, kentang, dan nugget. Lalu junk food adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah, juga gizi yang sedikit. Penyajiannya adalah dengan disajikan dalam keadaan tertutup pada sebuah kemasan yang juga kedap udara. Junk food lebih memiliki kandungan gizi yang sedikit dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Junk food bisa langsung dikonsumsi tanpa harus proses pengolahan lebih lanjut dan biasanya sudah dikemas dalam keadaan matang dan siap makan. Junk food mengandung pengawet berlebih dan berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dengan sering. Contoh makanan junk food adalah permen, minuman soda, coklat, keripik, dan juga snack-snack ringan. Setelah mengetahui pengertian fast food atau makanan cepat saji, kami ingin menyebutkan beberapa restoran fast food yang dimiliki oleh Jepang. Contoh restoran-restoran fast food Jepang adalah Yoshinoya, Sukiya, Curry House Koko Ichiban-nya, Hottomoto, Matsuya, dan masih banyak lagi. Dalam kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk memilih Yoshinoya untuk diteliti lebih lanjut. Yoshinoya adalah restoran beef bowl nomor 1 di Jepang yang berdiri sejak 1899 di Tokyo, Jepang. Kanji Yoshi berarti keberuntungan dalam bahasa Jepang, kanji no berarti ladang, dan kanjiya berarti rumah. Yang paling dikenal dari Yoshinoya adalah beef bowl atau gyudongnya. Yoshinoya selalu menggunakan bahan-bahan terbaik seperti 100% daging sapi USA dan juga sayuran-sayuran segar. Yoshinoya adalah salah satu restoran makanan cepat saji Jepang yang telah hadir di Indonesia. Yoshinoya adalah restoran gyudong yang memiliki lebih dari 1000 cabang di Jepang dengan pelayanan yang cepat dan juga harga yang terjangkau. Yoshinoya juga sudah memiliki lebih dari 120 cabang yang tersebar di kota-kota Indonesia. Harga menu di restoran ini dipatok antara 300 hingga 600 yen atau 30.000 hingga 60.000 rupiah saja. Sajian makanan utamanya kebanyakan adalah beef bowl atau biasa disebut juga dengan gyudong. Gyudong sendiri berasal dari kata gyu yang berarti sapi dan dong yang merupakan singkatan dari dongburi yang memiliki arti mangkuk. Gyudong adalah makanan cepat saji yang dapat disetarakan kepopulerannya dengan hamburger di dunia makanan cepat saji Jepang. Gyudon terdiri dari nasi putih dalam mangkuk dengan topping daging berbumbu saus asin manis dan juga taburan daun bawang. Selain gyudong, Yoshinoya ini juga menyajikan chicken bowl, shrimp bowl, miso soup dengan minuman ocha, dan lain-lain. Ada perbedaan yang jelas antara restoran Yoshinoya di Jepang dan juga di luar Jepang. Di Jepang, restoran ini adalah surga bagi para karyawan atau pekerja kantoran. Mereka bisa dengan cepat memakan satu mangkok gyudong, dan restoran ini dibuat untuk pelanggan individu. Dan kalian hampir tidak akan pernah melihat sekelompok teman atau keluarga makan siang atau makan malam di Yoshinoya. Rumah makan pertama Yoshinoya didirikan oleh Eikichi Matsuda pada tahun 1899 di Pasar Ikan Nihonbashi, Chuoku, Tokyo. Rumah makan ini diberi nama Yoshinoya karena pendirinya berasal dari Yoshinocho, Osaka, dan ia berasal dari kata rumah. Satu-satunya menu rumah makan ini adalah gyudong, semangkuk nasi dengan irisan tipis daging sapi yang dimasak dengan kecap asin dan juga gula. Pada waktu itu, rumah makan ini masih dikelola oleh keluarga. Pada tahun 1952, rumah makan Yoshinoya menjadi terkenal karena rumah makannya buka 24 jam, ditambah rasanya yang lezat dan harganya yang sangat terjangkau. Pada saat awal berdirinya Yoshinoya, sang pemilik restoran sebenarnya tidak bercita-cita untuk menjadikan Yoshinoya sebagai franchise atau waralaba makanan cepat saji. Setelah hampir 70 tahun, terinspirasi dari boomingnya franchise atau waralaba makanan cepat saji asal Amerika, restoran kedua Yoshinoya dibuka pada tahun 1968 di Shimbashi dan kemudian dengan cepat tumbuh sebagai franchise atau waralaba makanan gyudong pertama di Jepang. Yoshinoya lalu berkembang menjadi rumah makan berantai siap saji pertama di Jepang pada tahun 1960-an. Waralaba pertama dibuka pada tahun yang sama di Odawara, di prefektur Kanagawa. Pada akhir tahun 1973, Yoshinoya membuka 10 toko waralaba. Jumlah rumah makan Yoshinoya terus bertambah dari 100 lokasi pada tahun 1977 menjadi 500 lokasi di tahun 1996 hingga mencapai 1000 lokasi pada tahun 2001.
Ekspansi internasional ditandai dengan dibukanya rumah makan pertama Yoshinoya di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1979. Di Amerika Serikat, Yoshinoya awalnya memiliki dan mengoperasikan sendiri rumah makan mereka dan tidak memakai sistem waralaba seperti di Jepang. Di Amerika, Yoshinoya juga menambah hidangan berselera lokal ke dalam menu mereka. Pada tahun 2008, jumlah outlet Yoshinoya di Amerika Serikat sudah melampaui 185 lokasi. Pada April 2013, rumah makan Yoshinoya terdapat di 1.191 lokasi di Jepang dan 616 lokasi di luar Jepang. Yoshinoya merupakan restoran beef bowl atau gyudon yang legendaris dari Jepang. Kini restoran tersebut sudah memiliki jaringan global, terkenal dengan racikan beef bowl dengan irisan tipis daging sapi dengan sedikit lemak. Rahasianya terletak pada bumbu yang berbasis soyu dengan rasa gurih sedikit manis. Irisan bawang bombay yang royal membuat sajian beef bowl ini semakin renyah dan enak. Daging sapi yang diiris tipis dengan lapisan lemak membuat rasa tumis daging gurih dan enak. Kamu bisa mendapatkannya di supermarket atau toko online. Soal bumbu dan cara meraciknya cukup mudah. Berikut adalah resep untuk membuat gyudon ala Yoshinoya. Pertama-tama bahannya adalah 250 gram daging sirloin iris tipis, 3 sendok makan minyak sayur, 50 gram bawang bombay iris tipis, lalu bumbunya adalah 100 ml soyu atau kecap Jepang, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh jahe parut, 2 siung bawang putih parut, 1 sendok teh air jeruk lemon atau jeruk nipis, setengah sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh garam. Lalu, pelengkapnya adalah nasi putih hangat, gari atau acar jahe iris halus, dan daun bawang iris kasar. Kemudian berikut adalah cara membuat beef bowl ala Yoshinoya. Pertama, taruh daging sirloin yang sudah diiris tipis dalam wadah. Bumbu, aduk semua bahan hingga larut dan tercampur rata. Tuang ke dalam wadah berisi irisan daging lalu aduk rata. Tutup wadah dan simpan dalam lemari es selama 30 menit. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang bombay hingga kecoklatan dan wangi. Selanjutnya, masukkan irisan daging yang sudah direndam bumbu. Aduk rata hingga daging berubah warna dan mendidih. Tambahkan sedikit air, lalu tutup panci. Masak hingga daging matang, lalu angkat. Taruh nasi dalam mangkuk saji, tuangkan daging tumis di atasnya, taburi daun bawang dan beri topping irisan gari, lalu sajikan. Lalu, terdapat pula tips dalam membuat beef bowl ala Yoshinoya, yaitu yang pertama, daging sapi untuk beef bowl sebaiknya pilih yang sedikit berlemak seperti sirloin. Bisa dibeli dalam bentuk irisan tipis di supermarket. Yang kedua, jika akan mengiris sendiri, sebaiknya simpan daging dalam freezer selama 1 jam hingga agak keras agar lebih mudah diiris tipis. Yang ketiga, rasa manis gurih daging tumis bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan sedikit gula jika suka rasa manis. Yang keempat adalah gari atau acar jahe muda bisa dibeli di supermarket atau toko online. Ada yang putih maupun yang krem, ada juga yang berwarna merah muda. Berikutnya adalah fast food Jepang sebagai alat soft power. Menurut Keller, terdapat 3 faktor yang membentuk citra merek. Faktor pertama adalah kekuatan merek. Kekuatan merek adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang informasi suatu merek, ataupun dalam memproses segala informasi yang diterima konsumen. Dalam hal ini, jika seseorang memikirkan tentang makanan donburi, seseorang tersebut akan langsung teringat dengan merek Yoshinoya. Karena merek Yoshinoya sudah terkenal di kalangan masyarakat sebagai restoran donburi. Faktor kedua adalah kesukaan terhadap merek. Kesukaan terhadap merek adalah kepercayaan dan perasaan bersahabat dengan suatu merek, serta akan sulit bagi merek lain untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai merek. Contohnya seseorang yang sudah menyukai makanan donburi di restoran Yoshinoya akan sulit untuk menyukai dan makan makanan donburi di restoran lain karena sudah percaya dan terbiasa dengan makanan donburi di Yoshinoya. Faktor yang terakhir adalah keunikan merek. Keunikan merek adalah ketika sebuah merek membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti dengan merek lain, serta membuat konsumen tidak mempunyai alasan lain untuk tidak memilih merek tersebut. Contohnya mangkok donburi Yoshinoya. Mangkok Yoshinoya berbeda dengan restoran lainnya, sehingga membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti dengan merek restoran donburi lainnya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai topik ini adalah berkembangnya budaya Jepang menjadikan pemerintah Jepang melakukan strategi khusus untuk mengembangkan budaya populernya.
Keputusan yang positif yang dilakukan pemerintah Jepang dalam mengembangkan budaya populernya dapat kita lihat dengan strategi Cool Japan, yang dimana strategi ini dikembangkan oleh Ministry of Economy, Trade and Industry, sehingga penyebaran budaya populer Jepang dapat terfokus dan teratur secara luas. Arus globalisasi juga menghasilkan adanya budaya konsumerisme. Keberhasilan Jepang dalam menyebarkan budayanya yang berbentuk makanan ditandai dengan menjamurnya restoran Jepang, salah satunya adalah Yoshinoya. Restoran cepat saji ini menampilkan keunikan makanan khas Jepang, seperti daging sapi yang dipotong secara khas dan penyajiannya disajikan semuanya di atas mangkuk. Yoshinoya membuktikan bahwa dengan mempertahankan kekhasan dari budaya, mereka telah menjadikan sebagai kualitas yang pada akhirnya dapat menarik minat konsumen dari semua penjuru dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pada akhirnya budaya yang dikembangkan Jepang ini dapat menciptakan pasar baru di dunia untuk meningkatkan perekonomiannya. Karena melalui budaya populer Jepang, masyarakat jadi mengetahui produk-produk budaya Jepang yang otomatis membuat masyarakat ingin berkunjung ke Jepang atau hanya sekedar membeli produk-produk Jepang. Jadi diplomasi ini bisa melalui makanan. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk video kali ini. Baik, terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kami mengenai fast food Jepang sebagai diplomasi budaya Jepang. Semoga video kami ini dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih Sensei dan teman-teman semua.